Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Kuikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
hidup bagimu, hatiku tetap Biar hati kami menyembah-Mu. Kami datang Tuhan. tak bisa Kami datang ya Tuhan. jauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami Aku hidup, hidup bagimu Tuhan. ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Bilang sama-sama. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik saja. Mari kita pejamkan mata kita. Kita datang sama Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau Allah yang hidup. Hidup bagi kami. Mari Tuhan, kami tahu tempat ini adalah tempat kudus-Mu Tuhan. Kami sadar benar kami membutuhkan Tuhan. Kami sadar benar kami memerlukan Tuhan. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap pelanggaran kami. Sucikan kami Tuhan. Sucikan hamba-Mu, sucikan semua kami di tempat ini, sehingga kami boleh mengerti hari ini kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus sertai hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana dan mampu dimengerti oleh setiap kami. Dan biar pengurapan atas kami semua yang menerima, agar kami boleh ditegur, dinasehati, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Sebelum tutup kita deklarasikan dulu ya sama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman ini mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wow. Puji Tuhan. Hari ini ibadah yang kedua. Kalau Bapak Ibu belum kenal saya dipanggil Kak Daniel. Dari dulu sampai sekarang selama-lamanya dipanggil Kak Daniel ya. Padahal masih muda saudara. Benar ya? Oke. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan tentang living a fruitful life. Bilang sama-sama ya. Living a fruitful life. Hidup yang berbuah. Dan kita tahu bahwa memasuki tahun 2026, Tuhan memberikan pesan kepada gembala senior kita bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung. Tahun di mana Tuhan ingin kita terlibat di dalamnya. Kita tahu dalam tahun ini Tuhan mau kita pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu dan baptislah mereka. jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Dan kita tahu bahwa amanat ini adalah amanat yang sangat penting untuk kita. Untuk kita pergi, untuk kita menjangkau. Mungkin kita berpikir, aduh, berat banget ya. Kita tahu pernah kita berlaksa-laksa, jiwa-jiwa berlaksa-laksa. Bagaimana saya bisa terlibat? Mungkin saudara takut duluan, aduh Tuhan, kalau temanya tahun ini berkemenangan, dipenuhi berkat, itu saya semangat banget mungkin. Tapi tahun ini tahun amanat agung. Tapi tahukah saudara bahwa amanat agung ini adalah pesan Tuhan
sebelum Tuhan naik ke surga, dia memberikan pesannya kepada kita, kepada murid. Bilang sama-sama saya, murid. Kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan suruh pergi, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah senantiasa bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Kalau amanat itu penting sekali untuk kita lakukan. Sama seperti orang yang mau meninggal dunia di akhir-akhir hidupnya, dia pesan kepada anak-anaknya, nah nanti tolong ya, ada uang di situ 20 miliar. Uang di laci 20 miliar. Nanti kamu bagi adik-adikmu ya. Nanti kamu, buat adik-adikmu. Jangan lupa. Nah, terus meninggal lah orang tuanya. Sudah lupa nggak? Enggak. Kenapa? 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Hal yang sangat berharga, hal yang sangat penting, yang diberitahukan amanat kepada anaknya. Demikian juga murid-muridnya diberikan amanat sebelum Tuhan naik ke surga. Dan amanat ini penting. Dan ini isi hatinya Tuhan. Dan Tuhan mau kita ngerti kenapa dia turun ke dunia, kenapa dia turun dari surga ke dunia untuk menebus setiap kita. Dan dia ingin semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan seharusnya kita responi amanat ini. Kali ini sangat penting. Katakan amin. Amin. Mungkin kalau kita berpikir, aduh terlalu sulit Pak, saya nggak bisa nginjil di Grab Pak, kayaknya deg-degan gitu. Saya nggak bisa Pak nginjil, apalagi di sini Kak. Kalau ngomong tentang firman, aduh saya kayaknya deg-degan banget. Nggak mungkin saya bisa. Tapi sobat, mungkin kita nggak bisa menjangkau kota demi kota, laksa lah, beribu-ribu laksa, satu kota, satu desa. Tapi coba, gembala senior kita kemarin Pak Wiryo Hadi bilang di KPM bahwa coba kita bawa jiwa 2 orang. Apakah oke tahun ini bawa jiwa 2 orang? Mudah bukan? Kalau 2 mungkin enggak seperti yang kita pikirkan, aduh jiwa-jiwanya banyak gitu, enggak. Tapi kalau kita komit tahun ini memenangkan 2 jiwa, sulit nggak? Kalau 2 jiwa kita bawa kepada Tuhan di tempat ini. Saya percaya kalau masing-masing dari kita terlibat untuk amanat agung ini. Masing-masing dari kita. 1. 2. Tahun ini 2. Tahun depan penuh tempat ini. Siapa yang kita perlu menangkan? Teman kita. Siapa yang kita perlu menangkan? Tetangga kita, anak kita, saudara kita, teman kerja kita. Itu penting untuk kita ajak mereka untuk mengenal kasih Kristus. Untuk mengarah ke sana, kita perlu yang namanya buah. Kita nggak mungkin bisa bersaksi, kita nggak mungkin bisa jadi berkat kalau kita tidak berbuah. Hari ini saya akan sampaikan 3 kebenaran. Tadi yang pertama sudah, dan ada 2 lagi yang hari ini akan saya sampaikan. Saya akan lewati nanti yang pertama, dan saya akan fokus untuk 3 kebenaran, 2 kebenaran di akhirnya, kebenaran 2 dan yang ketiga. Saya akan sampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan gini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di situ ada kata memilih, dari arti kata eklogomai.
dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani-nya. Itu ekugomai. Artinya apa? Memilih dengan sengaja, memilih dengan satu tujuan. Jadi Tuhan sudah memilih saudara. Akulah yang memilih kamu. Saudara ada di tempat ini dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk supaya kamu pergi. Nah, kata pergi ini adalah ada kaitannya dengan amanat agung tadi. Ya. Ini adalah dari Yohanes 15. Ini adalah kata-kata Yesus, pesan Yesus di akhir sebelum Yesus disalibkan. Dia kumpulin murid-muridnya dan dia beritakan pesannya sebelum dia disalibkan. Dan ini sangat penting. Tuhan mau kita supaya kamu pergi. Pergi kemana? Yang tadi saya katakan bahwa pergi untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu artinya apa? Menghasilkan buah itu ada perubahan dari dalam keluar. Yang tadinya suka marah, gak marah lagi. Orang bisa lihat ada satu perubahan. Itu adalah buah. Ada buah pertobatan. Nah, di sini dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dalam bahasa Yunani-nya di situ dikatakan meno. Artinya tinggal. Buah itu tetap tinggal. Jadi karakter kita tetap tinggal. Kalau tetap artinya itu di segala musim. Waktu kita sakit, kita tetap berbuah. Waktu kita dalam tekanan, kita juga berbuah. Waktu kita mengalami masa-masa yang sukar, bahkan waktu kita diberkati sekalipun, Tuhan mau kita tetap berbuah. Ingat, menghasilkan buah adalah perubahan dari dalam dan berdampak keluar. Itu buah. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita bisa berbuah. Karena seringkali kita penuh pahit. Waktu kita disakiti hatinya, lalu kita marah-marah. Ketika dalam tekanan kita kecewa. Bagaimana orang bisa melihat? Bagaimana orang bisa merasakan? Bagaimana orang bisa menjadikan hidup kita teladan rohani ketika hidup kita tidak berbuah? Masih ngomong seenaknya, masih ngomong kasar, ngomong kebun binatang. Dan di situ dikatakan gini, ada survei yang mengatakan bahwa 57% anak-anak muda Kristen, 57% anak-anak muda Kristen, itu dikatakan gini, saya bacakan. Kehilangan hubungan emosional dengan orang tuanya karena tidak merasa didengar, dan mereka merasa tidak menemukan teladan rohani di rumah. Mereka tidak menemukan teladan rohani di rumah. Jadi anak-anak melihat bukan orang lain, tapi orang tuanya. Anak-anak melihat papa mamanya, tapi mereka tidak menemukannya. Ini bahaya. Ini bahaya banget. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Dan di sini dikatakan gini, buahmu itu tetap, bilang sama-sama saya, buahmu itu tetap. Jadi enggak tar-sok. Nah, saudara, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Bagaimana sih kita bisa berbuah? Secara sederhana saya akan sampaikan di sini. Ada 3 hal. Yang pertama tadi saya sampaikan, tinggal di dalam Kristus. Saya akan cepat di sini. Saya akan fokus dengan yang kedua dan ketiga.
Saudara, untuk tinggal, engkau lihat bahwa buah anggur tidak mungkin bisa berbuah, rantingnya tidak akan mungkin bisa berbuah kalau dia tidak tinggal di pokoknya. Sudah dikatakan gini, yuk kita baca sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara lihat di sini, semua lampu bisa menyala, betul? Semua lampu bisa menyala. Kenapa dia bisa menyala? Karena dia terhubung dengan apa? Dengan sumbernya. Sama seperti ranting tidak akan berbuah kalau dia tidak tinggal di dalam pokoknya. Dengan pokoknya, pokok itu batang besarnya. Seseorang tidak mungkin berbuah kalau ia tidak tinggal atau stabil secara rohani. Di sini dikatakan stabil secara rohani. Untuk stabil secara rohani, dia harus memiliki firman itu menjadi dasar hidupnya. Jadi untuk kita tetap tinggal stabil di badai apapun dalam hidup kita, di musim apapun dalam hidup kita, kita harus stay melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Apapun masalahnya. Sama seperti yang Tuhan katakan dalam analoginya, ada dua macam dasar. Di situ dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar, banyak orang yang mendengar tapi nggak melakukan. Makanya dia kesulitan sekali dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, makanya Tuhan kasih yang namanya satu sistem. Pada saat dia di dunia, dia berikan caranya untuk dia bisa, untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk murid-muridnya, untuk bisa bertahan. Untuk apa bertahan? Caranya adalah mendengar dan melakukannya. Simple. Tapi dia bangun satu sistem yang namanya sistem pemuridan. Makanya dia memuridkan 12 orang. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa bertahan dalam hidupnya. Dan firman itu harus menjadi dasar hidup. Rumah bisa berdiri ketika rumah itu kuat kalau dia berdiri di atas batu. Itu dikatakan orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau di pasir, ketika badai datang, maka hebatlah kerusakannya. Dan kita percaya kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya kita seperti rumah yang ada di atas batu, kuat di musim apapun, keadaan apapun. Waktu kita sakit sekalipun, kita tetap kuat. Buah tidak tumbuh di atas emosi, buah tidak tumbuh di atas pengalaman, buah hanya tumbuh di atas hidup yang dibangun di atas firman. Yang kita harus dengar, yang kita harus lakukan. Enggak hanya berhenti sampai didengar, tapi dilakukan. Carousel ada untuk kita bisa konsisten, untuk kita tetap menjalani firman itu. Makanya dibutuhkan teman rohani, kakak rohani, gembala. Untuk apa? Untuk kita bisa tetap stay, untuk tetap tinggal. Nah, yang kedua saya mau sampaikan. Yang kedua, bagaimana sih kita bisa berbuah? Ada 3 kebenaran penting. Yang pertama, tinggal dalam Kristus. Dan buah itu alami datang. Waktu kita tinggal alami, pasti ada buahnya. Karena kita tinggal, terkonek, terhubung dengan sumbernya. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah buah itu karakter.
bukan penampilan. Firman Tuhan katakan gini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita perlu buah untuk kita melakukan amanat agung. Supaya orang melihat kita dan mereka menjadi percaya. Kita perlu menjadi teladan rohani dan perlu buah tentunya agar anak-anak kita melihat papanya, mamanya menjadi pelaku firman. Anak-anak paling dekat dan paling efektif melihat contoh dari kedua orang tuanya. Dia nggak lihat yang lain, dia lihat orang tuanya. Bagaimana papanya memperlakukan mamanya, bagaimana mamanya memperlakukan papanya. Makanya perlu yang namanya buah. Buah itu karakter, bukan penampilan. Kalau saudara lihat di tempat ini, semuanya kelihatannya sama. Semuanya kelihatannya sama, tapi ada satu yang tidak sama, yaitu yang ini. Yang lain kan kalian, Bapak Ibu nggak lihat ya, sama semuanya. Tapi yang ini kosong. Tapi waktu dijejerin, semuanya sama, nggak kelihatan. Orang yang nggak punya karakter nggak kelihatan sampai kita bisa dekat dengan dia, sampai kita bisa bersama dengan dia. Itu karakter. Nah, saudara lihat di sini. Orang yang tidak ada isinya akan sangat mudah dihancurkan, betul nggak? Orang yang tidak ada karakternya akan sangat mudah dihancurkan. Apalagi kosong. Hidup kita juga seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak berbuah, hidup kita kosong. Dan kalau saudara tahu di situ, tetapi buah roh, bilang sama-sama saya, buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu. Bukan banyak, tapi buah roh ialah. Artinya apa buah roh? Paulus sedang memberitahu bahwa buah roh itu bukan satu persatu yang kita harus menangin. Oh, kesabaran dulu. Oh, setia dulu. Oh, apalagi kasih dulu. Kasih sukacita nanti gampang belakangan. Enggak gitu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita terjebak gini, gua nggak bisa deh. Kalau sabar gua nggak bisa. Kalau setia saya nggak bisa deh. Padahal buah roh itu satu, whole, penuh. Artinya buah roh itu setiap orang itu harus melakukan kesembilan-bilannya ini. Kesembilannya ini menjadi satu dalam hidup kita. Harus ada sabar, harus ada kasih, harus ada sukacita. Lalu bagaimana caranya kita bisa dapat buah roh? Ingat ya, bukan buah-buah roh. Buah roh inilah yang akan membuat orang melihat. Buah roh inilah yang akan menarik semua orang itu datang kepada Tuhan. Kalau engkau jadi suami yang penuh buah roh.
ketika istri tidak masak apa? Aduh lapar. Biasa kan kalau laki-laki kampung apa? Kampung apa? Kenapa dibilang kampung ya? Kok kenapa nggak bilang lapar aja gitu? Ternyata kok kampung tengah. Kampung tengah ini kayak apa ya? Itu harus dipenuhi dulu. Kalau nggak marah-marah. Penduduknya. Hah? Banyak penduduknya. Banyak apa ya? Penduduk. Penduduknya banyak. Kampung tengah ini harus diurusin dulu. Suami. Tapi waktu istri nggak masak, suami juga harus sabar. Kalau suami lagi nggak bawa duit, sabarnya banyak. Ini jam ini ya, jam rawan ya, Nah, benar. mengantuk gitu ya. Soalnya masalahnya saya khotbahnya nggak lucu. Jadi mohon maaf nih, nggak lucu soalnya khotbahnya. Harus sabar, tapi sabarnya jangan cuma sabar gitu. Ya ada pas sabar nanti. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum. Bilang, tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Yang menentang hal itu. Kalau ditampar dipikiri, enak aja. Kalau tampar dipikiri, wah, kalau disalib di depan mobil, kebut lagi, gitu. Istrinya, sikat. Manas-manasin, bukannya tenang. Halah Pi, sikat Pi. Ada yang begitu nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Lampu merah. Tanggung. Jujur. Lampu merah, baru mau merah, langsung zoom. Kuning ke merah. Berhenti apa? Tancap. Itu yang kita lakukan. Ini buah roh. Ingat ya, buah itu dihasilkan karena relasi engkau dengan sumbernya. Roh dengan sumbernya, Roh Kudus. Engkau nggak mungkin bisa melakukan semuanya itu tanpa bantuan yang namanya Roh Kudus. Saya mau kasih tahu bahwa karakter is who you are when no one is watching. Ini John C. Maxwell bilang begitu. Karakter adalah siapa kamu ketika orang lain tuh nggak ada yang mengawasi kamu, nggak ada yang lihat itu siapa kamu. Itu buahnya. Ketika engkau dalam keadaan tertekan, engkau bisa melihat siapa dirimu. Apakah saya murid atau bukan? Waktu kita tertekan, yang keluar ngerokok. Waktu kita tertekan, yang keluar sakit hati. Waktu kita tertekan, yang keluar apa? Obat-obatan? Atau apa? Atau kita memperdalam hidup kita kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan yang namanya tekanan. Tuhan gak pernah janji untuk kita dalam keadaan yang enak terus. Tapi kadang Tuhan izinin ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Tapi Tuhan janji begini. Dia menyertai kita di saat naik, di saat turun juga Tuhan menyertai kita. Kadang Tuhan izinkan kita untuk melewati yang namanya lembah kelam. Saya rasa semua pada pernah mengalami yang namanya titik terendah atau lembah kelam. Disitulah Tuhan izinkan. Kadang nggak dipromosi. Apa yang kamu rasakan? Kecewa. Orang lain yang junior diangkat, tapi saya kok nggak diangkat. Ditunggu-tunggu, nggak dipanggil-panggil.
Mau ngajuin diri nggak enak. Ngedumel di dalam, sakit di dalam, pahit di dalam. Dan ingat bahwa waktu engkau pahit, waktu engkau sakit, itu berpengaruh dengan seluruh kehidupanmu. Tuhan bisa membuat gara-gara. Bahkan Tuhan juga bisa membawa engkau masuk ke titik terendah untuk mengangkat engkau. Titik terendah dan mengangkat engkau. Mungkin Tuhan bisa bikin gara-gara untuk menarik engkau, untuk mengangkat engkau. Bisnisnya lebih baik lagi. Aduh, baru kita ngerti. Untung ya saya ngalami itu. Untung ya saya keluar. Untung ya saya di PHK. Beruntung juga ya saya nggak kerja lagi di sana. Sekarang saya bisa usaha online. Saya bisa diberkati. Kadang kita nggak ngerti waktu kita ada di titik terendah. Tapi waktu di titik terendah, biar buah itu tetap ada. Buah itu tetap nongol. Berbuah tetap. Tuhan nggak bilang nanti aja buahnya, enggak. Tuhan bilang buahmu itu tetap. Tinggal tetap. Selamanya ada buah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? John C. Maxwell bilang, karakter is who you are. Kita bisa lihat hidup kita ada buahnya apa enggak. Ketika kita ada di titik terendah tadi, dan juga kita ada di titik teratas sekalipun. Kadang di titik teratas pun kita nggak bisa berbuah. Kenapa? Kerasa saya ini bisa. Semua karena saya. Akhirnya apa? Lupa daratan. Naik terus, lupa daratan. Saudara, rahasianya adalah Roh Kudus. Bilang sama-sama saya, Roh Kudus. Roh Kudus. Alkitab jelas bahwa sumbernya adalah Roh Kudus. Buah paling jujur muncul saat tekanan dan terlihat lewat respon saudara. Namun Roh Kuduslah yang akan menolong saudara untuk bisa menghasilkan buah. Kita lihat, menerima Roh Kudus adalah permulaan baru. Berjalan bersama Roh Kudus adalah perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan bilang apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah huios, dewasa. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara, mau nggak jadi anak Allah? Di bisnis engkau anak Allah. Di keluarga engkau anak Allah. Di studi engkau juga anak Allah. Tahu nggak artinya anak Allah? Anaknya Allah. Allah ini adalah Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja. Kadang kita nggak ngeh loh bahwa kita itu anaknya Dia. Kadang kita nggak ngeh bahwa ada Roh Kudus yang mengajari kita, yang bersama kita. Menerima Roh Kudus adalah permulaan baru. Mari kita baca ya satu ayat ini bagus banget. Siapa Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Saudara, penting sekali bagi kita agar kita bisa berbuah untuk kita mengenal siapa Roh Kudus. Untuk kita tahu siapa Dia bagi hidup kita. Siapa Dia? Kita kenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita sering menyembah Yesus. Allah Roh bukan Allah kita bukan tiga.
Allah kita satu, Trinitas. Saudara, kita baca ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya nggak akan bahas tentang Trinitas, tapi supaya saudara ngerti siapa Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Tuhan sendiri, Allah. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dengerin baik nih. Waktu Yesus terangkat ke sorga, dia pesan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahkan dalam Yohanes dikatakan dia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tuhan kita. Allah kita Esa, dan dia memiliki 3 pribadi. Dan Roh Kudus yang saat ini tinggal bersama-sama kita. Tinggal bersama-sama kita. Bapa 100% Allah, Roh Kudus 100% Allah, Yesus 100% Allah. Dia pribadi, 3 pribadi. Mungkin kita berpikir, 3, 1 apa 3? Mungkin berpikir, di YouTube banyak sekali, di medsos juga tentang Trinitas ada pro kontra. Tapi kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah Allah. Coba kita baca satu lagi. 1 Korintus 13 ayat 12. Bagaimana Paulus meresponi dia tentang gambaran Allah. 1 Korintus 13 ayat 12. 3, udah dapat semua? 1 Korintus, boleh ditampilin, boleh. Nah ini dia. 3, 2, 1. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri kenal. Bagaimana Rasul Paulus itu memahami Allah Tritunggal? Mungkin hari ini kita nggak begitu memahami tentang Allah Tritunggal. Tapi tahukah saudara, suatu saat nanti kita akan mengenal Dia dengan sempurna. Karena kita nggak bakal bisa memahami Allah yang begitu besar dengan otak kita. Allah yang begitu besar, dahsyat, pencipta alam semesta, kita 2 kali 2 aja nggak bisa. Kita trigonometri aja nggak bisa. Kita nggak bisa aljabar aja nggak bisa, akuntansi aja nggak bisa. Tapi saudara tahu, kalau kita bisa memahami Allah dengan pikiran kita, Dia bukan Allah. Tapi karena kita tidak bisa memahami Dia, karena Dia terlalu besar bagi kita. Makanya Paulus bilang begitu. Paulus bilang, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka, face to face, muka dengan muka. Allah Roh Kudus adalah seorang penolong. Dia seorang penolong bagi kita. Dan Dia juga Allah bagi kita. Saya akan lanjutkan lagi. Menerima Roh Kudus adalah permulaan baru. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Sudahkah engkau bergaul dengan Roh Kudus? Atau selama ini engkau lupa dengan Roh Kudus? Engkau nggak bersekutu dengan Roh Kudus? Padahal firman Tuhan katakan, yuk kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Media nanti banyak buka ayat ya. Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan katakan gini. Yuk sama-sama 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan ingetin saudara dalam kehidupan saudara, dalam journey kehidupan saudara. Ingat, ada 3 tahapan waktu kita diselamatkan. Yang pertama, justification. Kita dibenarkan, kita menerima Yesus. Tapi setelah justification, ada yang namanya sanctification, pengudusan. Dan pengudusan ini dilakukan oleh Roh Kudus yang bersama-sama kita. Nanti yang ketiga tahapannya adalah glorification, bahwa Tuhan akan menjemput kita di awan-awan. Kita akan dimuliakan. Untuk dari justification, pembenaran, sampai kepada glorification, pemuliaan, itu ada di tengah-tengah. Kita ada di sanctification, pengudusan. Makanya anak-anak Tuhan waktu dia terima Yesus, dia juga masih bisa buat dosa, masih jatuh dalam dosa. Tapi bisa nggak berkemenangan? Bisa. Makanya jelas sekali Roh Kudus bilang begini, firman Tuhan bilang begini, Yohanes 14 ayat 26 tadi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan. Jadi waktu kita lemah, Tuhan ingetin, nah, jangan menyimpang ya. Waktu kita datang di hadirat Tuhan, datanglah di hadirat Tuhan. Waktu kita sakit, dia kuatkan. Tuhan menolong. Saya ingat sekali kemarin kejadiannya. Ketika rapat Zoom, meeting, tiba-tiba saya bilang begini, saya akan departemen saya itu butuh 2 komputer, beli 2 komputer, budgetnya buat 2 komputer. Lalu ada satu kakak bilang, kelas nursery juga butuh. Saya bilang, tidak ada budget untuk kelas itu. Kita hanya beli 2. Lalu apa yang terjadi? Setelah saya putuskan itu, Tuhan bilang gini, nah, kamu sudah lihat belum komputernya? Belum Tuhan. Coba kamu lihat. Saya sepanjang malam itu gak bisa tidur. Karena Tuhan tegur saya, nasihatin saya. Kamu lihat kan? Ya Tuhan, besok saya lihat komputernya. Besok Tuhan saya lihat komputernya. Saya telepon kakaknya, kakak ada di mana? Di kelas nursery, Kak. Boleh nggak ketemu Kak Daniel? Ketemu, bawa komputernya. Saya bawa komputer dia. Saya periksa. Astagfirullahaladzim. Itu waktu dibuka, krek. Mouse-nya dipencet, bukan mouse-nya, apa tuh mouse-nya? Pad-nya, mousepad-nya. Ya iyalah, nggak bisa. Pencet aja nggak bisa. Situ tahu, saya nangis sama mereka. Saya cuma bilang, maafin saya ya Kak. Akhirnya saya beli 2 komputer jadi 3 komputer untuk kelas itu. Dia akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita waktu kita salah, waktu kita benar, good nah, bagus nah. Supaya kita nggak lupa daratan. Ada Roh Kudus. Kadang kita sebagai orang tua juga, kadang udah nggak mampu untuk mendidik anak kita. Siapa di sini udah nggak mampu? Aduh Tuhan, gua nggak bisa bilangin dia. Capek Tuhan bilangin dia. Siapa yang udah punya anak, angkat tangannya. Turunin tangannya. Setiap orang tua ingin anaknya mengalami Tuhan, betul ya? Yes. Ingin anaknya diberkati pekerjaannya, ingin anaknya
berada di jalan yang benar bersama Tuhan. Bisnisnya bagus, studinya bagus. Tapi kadang-kadang nggak seperti seindah warna aslinya. Bener nggak? Kadang kita ngeliat anak satu, anak ini, Tuhan, kok ya bandel amat. Satu anak ini Tuhan, ya Tuhan kok akademisnya kok, aduh pusing saya. 1 tambah 1, 5. 1 tambah 1, 5. 1 tambah 1, 5. Tuhan akademisnya. Sudah pernah nggak ketemu sama orang tua ya? Duduk sama orang, dia ceritain tentang keberhasilannya, anak-anaknya. Anak saya beasiswa ke Jepang, anak saya beasiswa ke Eropa. Saya dengerin gitu ya. Kalau saya dengerin, ya pintar-pintar banget ya. Saya percaya, mungkin saudara berpikir, anak gua kenapa ya? Kok anak gua gak seperti dia ya? Anak dia kok hebat-hebat ya? Saya mau bilang gini, Roh Kudus yang akan menolong anak-anakmu. Amin. Serius, Yes. jangan underestimate Yes. anak-anak. Amin. Mungkin akademisnya dia nggak bisa, mungkin nggak seperti orang itu, Ya. nggak seperti anak dia, Tuhan juga punya. Tapi waktu anakmu jauh dari Tuhan, kau juga punya Roh Kudus untuk bawa dia kepada Tuhan. Amin. Doain. Amin. Tuhan, aku berdoa anakku melayani Tuhan. Amin. Tuhan, aku doakan anakku yang sudah lama nggak ke gereja masuk lagi hadirat Tuhan. Amin. Amin. Speak life, perkatakan kehidupan. Dan yang menghidupkan perkataan kita adalah Roh Kudus. Ingat Yehezkiel bagaimana dia menghidupkan tulang-tulang kering? Karena Roh Allah yang membawa hidupnya dalam penglihatan itu. Roh Allah yang menuntun untuk memperkatakan kehidupan. Waktu engkau berkata, anakku kembali, dia akan kembali. Amin. Tapi kau harus penuh Roh Kudus dulu. Agar apa? Agar penuh kuasa. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kamu. Dia mengasihimu. Yang kedua, Roh Kudus juga menolongmu. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini waktunya kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dia menolong engkau ketika engkau tidak bicara sekata-kata pun waktu dalam kelemahan. Pria tidak berkata-kata, pria tidak bicara. Tapi jangan dipendam. Pria tidak bicara, benar ya. Pria tidak bicara, tiba-tiba meledak. Jangan meledak. Tidak bicara, kita bicara sama Tuhan. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong setiap kita, laki-laki. Amin. Amin. Kalau laki-laki, para suami di sini yang sudah menikah banyak ya. Engkau nggak sendiri kok. Waktu engkau dalam himpitan, engkau nggak sendiri. Waktu engkau dalam tekanan, engkau nggak sendiri. Karena kita mumet gitu, pikirin kehidupan gitu ya. Ada yang mumet mikirin kehidupan? Ada. Ada Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus itu Tuhan. Bicara sama Roh Kudus. Bilang, Tuhan, omset saya kecil Tuhan. Omset saya kecil Tuhan. Nanti Roh Kudus akan berdoa. Tuh,
Dikatakan gini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita cuma bisa nangis. Tuhan beresin. Amin. Kayaknya nggak percaya. Amin. Kayaknya nggak percaya nih. Tuhan akan beresin Amin. ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Amin. Percaya nggak? Ya. Ya kita buka. Kayaknya nggak percaya ini. Mazmur 128 ya. Mazmur 128. Media udah ada Mazmur 128? Nah, nih. Belum. Mazmur 128. Sudah? Sudah ya? Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Hidup berjalan dalam journey hidup kita. Kadang kita jatuh, Tuhan mau kita bangkit lagi. Tuhan mau kita sadari bahwa Dia tetap setia buat hidup. Jangan terus ada di kobangan. Orang bilang kobangan, tahu kobangan? Kubangan. Jangan terus ada di kubangan. Engkau bangkit dan sadari ada Bapa di sana. Dia akan memimpin dalam kebenaran. Ayat Yohanes 16 ayat 13, terang Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Businessman, kau perlu Roh Kudus. Kau yang kerja, laki-laki, suami-suami, kau perlu Roh Kudus. Karena Dia tahu apa yang akan datang. Dia jamin apa yang akan datang. Roh Kudus akan memimpin kita. Dan yang selanjutnya ayat Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Ini peran Roh Kudus lagi. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku. Roh Kudus akan menginsafkan seseorang. Roh Kudus akan menginsafkan para bapak-bapak untuk gak ngerokok. Amin. Istri udah capek, ketahuan merokok, stres, satu batang aja, satu janji, satu batang, besok satu batang lagi, satu pak habisnya, satu batang aja Pak. Yesus harus jadi yang kau andalkan. Amin. Tapi Pak, rokok itu enak Pak. Harus berhenti merokok. Orang bilang siapa tuh yang bilang kalau merokok itu harus berhenti.
Dia bilang gitu. Rokok berhenti. Oh benar juga ya, rokok berhenti, harus berhenti ya benar. Kalau nggak enak katanya. Tuhan mau dia jadi yang satu-satunya yang diandalkan. Amin. Satu-satunya yang kau percaya. Lagi stres, jangan ngerokok. Lagi stres datang sama Tuhan. Tarikannya kuat banget Pak. Kalau banyak yang merokok, kayaknya kejebak hari ini. Nggak ada, sini nggak ada ya? Hah? Kok ibu-ibunya ketawa? Di luar, di sini nggak ada di luar. Oh di luar ya, sini nggak ada yang merokok. Nggak ada. Di luar. Sama halnya dengan merokok. Kadangkala ibu-ibu itu cerewet banget, maksudnya gini, cerewet banget, positif ya, cerewet banget untuk suaminya olahraga. Dia push suaminya untuk olahraga, suaminya entar besok. Padahal waktu kita menjaga hidup kita untuk olahraga, kita juga menjaga tubuh kita menjadi baik. Mau nggak dipakai Tuhan sampai tua nanti? Mau nggak dipakai Tuhan di usia senior, usia 72 masih sehat, usia 72 sampai masih gandengan sama istri, travel kemana-mana, traveling. Amin. Amin. Junior yang naik ya. Sama halnya dengan merokok dan tidak olahraga itu sama aja. Waduh. Dua-duanya. Ayo, tubuh kita baik Allah. Olahraga. Olahraga. Angkat beban. Angkat Banyak beban. tak berat. Beban hidup. Tiap hari udah ngangkat Pak. Apa beban hidup? Puji Tuhan. Kebenaran yang kedua, kita harus berbuah. Bahwa buah itu adalah karakter. Berubah. Pak, nggak ngerokok lagi Pak. Ini kok ngerokok lagi ya? Bingung saya ilustrasinya. Kayaknya Tuhan ngomong sesuatu nih kayaknya. Pak, nggak ngerokok lagi? Iya Pak. Puji Tuhan. Iya Pak, puji Tuhan. Wih hebat ya. Pengen lihat dong. Hidupnya berubah loh. Gereja di mana? GBTC. Diubah hidup saya. Tadi saya minta bantuan sama Febri. Ada nggak Febri tadi? Ada ya? Ada ya? Ada. Febri coba nih lihat nih Febri. Sini Febri. Febri tadi kan udah jajal ya Febri ya. Febri udah jajal belum? Udah diperiksa. Tadi udah jajal, percaya aja ya. Saya. Nah, Febri, apa bedanya ini Febri? Yang ini on terus. pasti. On terus. Ya. Terus yang ini kadang on, kadang off. Kadang on, kadang off. On off. Jadi kamu pilih yang mana? Yang ini Kenapa? on terus. On terus. Tepuk tangan dia buat Febri. Kadang hidup kita itu kayak gini nih. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, kelihatannya laki-laki yang tangguh, kelihatannya istri-istri yang takut akan Tuhan. Tapi kalau on off terus gimana? Gimana Tuhan mau pakai? Gimana kita bisa berbuah? Gimana kita bisa memberi dampak bagi orang-orang kalau kita on off? Ini harus dibenerin. Apa yang dibenerin? Hidup kita. Makanya Tuhan bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang bisa lihat kalau hati kita dijaga. Orang bisa lihat kalau hidup kita dijaga. Karena terpancar kehidupan. Terpancar artinya keluar kehidupan. Laki-laki yang nggak on off sama Tuhan akan terpancar kehidupannya.
rokok lagi, enggak. Besok merokok, besok enggak. Besok udah bertobat, merokok lagi. Ini hal merokok ya paling gampang, paling mudah orang balik ke dosa. Dia udah janji sama istri, janji aku nggak buat dosa lagi, aku nggak merokok lagi deh. Udah janji, udah angkat tangan, dia merokok lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena on off dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan hidupmu jadi berkemenangan. Roh Kudus yang akan menuntun kamu dalam sanctification ini untuk kamu berkemenangan. HP kamu tidak akan mati total kalau nggak on off. HP kita tidak akan mati, order jalan terus. Betul. Kalau HP-nya nggak mati, gimana nerima pesanan kalau HP-nya mati? Gimana bisa komunikasi dengan orang terdekat kalau HP-nya mati? Kalau HP-nya mati, kita perlu charge nih. Charge-nya jangan on off, tapi harus nyala terus. Amin. Amin. Harus dipegang terus. Amin. Kurang, colok lagi. Kurang, colok lagi. Kurang, colok lagi. Mau mati, colok lagi. Tinggal 14%, colok lagi. Tapi kalau on off gimana? Hidup kita Rusak. akan di situ-situ aja. Ini rusak. Yuk sama-sama. Roh Kudus yang akan menolong kita bergaul dengan Roh Kudus. Pulang dari tempat ini, Tuhan, aku ingin kenal Roh Kudus. Aku ingin kenal. Tuhan, aku ingin kenal Roh Kudus. Semalam Roh Kudus jelas banget sama saya. Saya bangun kurang lebih jam 2, jam 3 gitu. Tiba-tiba ada satu kerinduan untuk dipeluk Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, peluk aku lagi Tuhan. Peluk aku. Aku rindu banget sama Tuhan. Aku rindu banget. Berapa lama di tempat ini Bapak Ibu yang sudah lama gak dipeluk Tuhan, gak masuk dalam kasih yang mula-mula lagi sama Tuhan? Yang terakhir setelah itu kita akan berdoa. Yang terakhir, yang ketiga. Next. Yang ketiga, yang tadi pertama tinggal dalam Kristus. Yang kedua, nanti saudara kalau mau tinggal dalam Kristus secara lengkap di dalamnya, nanti saudara bisa lihat YouTube-nya. Iya. YouTube-nya Ada. wah, nanti lihat YouTube-nya, dengerin yang tahapnya apa, kebenaran yang pertama, kebenaran yang kedua tentang Roh Kudus, dan kebenaran yang tiga bahwa saat hidup berbuah, orang akan datang otomatis. Firman Tuhan katakan gini, sama-sama kita baca. Matius 5 ayat 14-16. 3, 2, 1. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan berita itu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat ya, mana nih? Mereka melihat apa? This is your character. Dan karakter itu hanya bisa bertahan kalau Roh Kudus yang menjadi sumbernya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika apa? Ketika kita dilihat baik, ketika kita melihat menghasilkan buah. Ingat bahwa buah adalah segala sesuatu yang berubah dari dalam keluar. Buah itu bisa ada karena perubahan dari dalam menjadi buah. Ingat ya, kita bisa berbuah kalau Daniel ini nggak cuma pintar ngomong doang khotbah. Daniel ini harus melakukan firman Tuhan, harus melakukan 9 buah roh, harus punya 9 buah roh itu tadi, bukan 9 ya, buah roh, harus punya buah roh 9 tadi.
Sehingga orang lain tuh melihat Daniel yang asli. Waktu dalam tekanan dia tetap Daniel yang kenal Tuhan. Waktu dalam di atas kita tetap ingat Tuhan, gak lupa daratan. Kita tetap menolong, kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang, diberkati untuk memberkati. Coba kalau Tuhan berkati engkau 20 miliar. Amin. 20 miliar. 20 miliar. Kerja Tuhan 20 miliar. Tuhan, terima kasih 20 miliar. Terima kasih Tuhan. Bisa berani gak ngomong, apa Tuhan yang aku bisa berikan kepadamu? Apa yang aku harus lakukan agar aku bisa menjadi berkat dari 20 miliar ini? Gak percaya kayaknya dapat 20 miliar nih masing-masing. Siapa yang percaya katanya? Amin. Kalau 20 miliar angkat tangan dong. Tuhan, saya mau 20 miliar Tuhan. Saya pengen jadi berkat Tuhan bagi orang. Amin. Tuhan bisa cari gara-gara loh. Amin. Saya ketika saya beli kamera, saya beli kamera kurang lebih ya skewed gitu. Terus saya lihat dia, ada anak muda, pakaiannya juga biasa. Anak muda ini tahu, dia beli kamera yang lebih mahal dari saya. Saya bilang, wah bagus juga kameranya. Saya belinya lumayan, dia lebih lumayan lagi. Waktu saya tanya, kamu kerja apa? Konten. Boleh tahu nggak penghasilan kamu berapa? Boleh lihat nggak? Dikasih lihat. Ini Kak, dia manggil saya kakak. Ngomongin kakak lumayan juga. Saya lihat, saya tahu. Waktu dia kasih lihat anak muda, penghasilannya 80 juta. Hanya konten. Saya cuma bilang, wow, Tuhan bisa buat gara-gara kalau engkau serius dengan Tuhan. Amin. Bikin kue sih, tapi kuenya viral. Itu dari ujung tuh bisa datang ke tempat kamu. Tuhan bisa pakai caranya untuk kamu diberkati. Amin. Serius. Cuma jangan berpikir gini, aduh apa ya, males gitu, jangan. Jual apa? Saya lihat kontennya cuma jual sepatu. Tiap hari konten. Kamu tiap hari konten? Iya, konten tiap hari. Jual sepatu, sepatu. 80 juta. Jangan kita kebablasan kasih karunia, Tuhan aku minta Tuhan, tapi kita lupa kerja. Tuhan aku minta, padahal Roh Kudus ingatin, jangan malas, bangun pagi, ayo kerja. Saya percaya waktu kamu melangkah, yang pertama kali melangkah, Tuhan akan berkati dan tuntun kamu. Tapi yang diperlukan melangkah, jualan, kerja, side job. Waktu kita melangkah, Tuhan akan buka keran itu. Tuhan akan buka keran-keran itu. Tuhan, saya bisa masak. Tuhan akan buka keran masaknya. Siapa di sini lagi berpikir, Tuhan saya pengen masak, Tuhan jualan, angkat tangannya. Jujur, 1. Siapa lagi? Nggak apa-apa. 2, 3, 4, 5. Banyak. Dengerin Kak Daniel ya, dengerin. Kamu juga harus relevan. Roh Kudus akan menuntun kita. Dulu saya nggak relevan. Saya agent properti, tapi pernah nggak relevan. Waktu menjelang COVID, ini saya sambil flashback ya, sambil nangis gitu ya.
Omset saya turun sekali setelah pandemi. Karena semua itu berubah. Betul ya? Iya. Semua berubah, cara jualan berubah. Dulu saya harus pameran, happy, gampang sekali untuk jualan. Tapi begitu masuk pandemi selesai, itu berubah cara marketingnya. Semuanya online. Saya nggak bisa jalanin itu. Sampai satu titik saya dan istri nyerah. Wih, hebat ya. Mereka ngonten apa, saya enggak. Sampai satu titik Tuhan, saya takut juga. Takutnya apa? Gila, Tuhan, kompetitor saya itu gelontorin iklan, itu miliaran. Saya, gimana Tuhan? Saudara tahu, di situ gembala pembina kita bilang gini. Itu yang menguatkan saya persis di ulang tahun istri saya. Mungkin awal setelah pandemi gitu ya. Dia bilang begini, apa yang kecil bagi kamu, Tuhan bisa buat besar bagi Tuhan. Tongkat di tangan Musa bisa membelah lautan. Yang penting kamu angkat tongkatnya. Ambil tongkatnya, angkat tongkatnya. Gak peduli tantangannya besar sekalipun. Tapi waktu kamu punya Allah, itu akan terbelah semuanya. Amin. Saya mulai bertahap dengan iklan-iklan yang medsos tampil online, buka gendut-gendut begini online. Jadi kalau sudah lihat di IG saya, bisa lihat saya online. Bagaimana saya 2 online bisa memberkati banyak orang, 1 jualan, tetap jualan. Waktu saya relevan, Tuhan itu ngikutin, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu akan menuntun kita. Sudah tahu, saya sejak saya menyerah, terus sampai sekarang, itu nggak pernah target itu turun. Selalu di atas target, selalu di atas target, selalu di atas target. Kenapa? Karena waktu kita menyerah, nggak tunggu sampai akhir tahun, menyerah datang sama Tuhan. Tuhan tuh bisa kirim Pak Wiryo, Tuhan tuh bisa kirim Pak Yuda, Tuhan tuh bisa kirim orang-orang yang bisa bilang gini, jangan takut. Waktu dikasih tahu jangan takut, itu gede hati kita. Karena kenapa? Karena Tuhan yang ngomong sendiri. Amin. Kalau Tuhan yang ngomong sendiri, siapa yang bisa lawan? Amin. Sudah tahu kompetitor saya tuh besar, tapi saya masih tetap bisa jualan sampai saat ini. Dan saya bisa online terus sampai saat ini. Saudara, nanti nih kalau saudara masakan, kok jadi curhat, ini ya kerjaan ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kerjaan, kamu belajar online. Belajar online. Saudara tahu ya, saudara mungkin lakukan ini. Ketika di TikTok gitu atau di medsos ada masakan ini. Itu pengennya datang ya. Bener nggak? Nyobain kan? Nah, waktu nyobain, kesan pertama harus menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Masak yang benar. Ada datang masak online nggak apa-apa online. Jadi aduh saya kurang make up, saya ini, udahlah online aja. Nanti semuanya akan lihat saudara. Tuhan tuh bisa bikin engkau viral kok. Masakan kue lapisnya bisa sampai masakan kue ya, bikin kue lapisnya berlapis-lapis, satu lapis demi satu lapis, kering dilapisin lagi, begitu ya, bikinnya ya, kering dilapisin lagi. Kadang orang nggak relevan dan dia berharap bisa mendunia. Nah, yang Tuhan mau kita belajar berarti bahwa Roh Kudus bisa menolong saudara dalam hidup saudara. Saat hidup berbuah, orang akan datang. Saya tutup dengan satu kesaksian. Setelah itu kita selesai. Boleh next? Habis ya? Habis. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya punya pohon alpukat. Saya lupa banget bawa alpukatnya. Saya
Saya lupa banget. Padahal saya mau pagi-pagi itu mau metik gitu. Hujannya deras sekali. Saya nggak bisa metik alpukatnya. Alpukatnya saya tinggal petik begini doang. Langsung saya tahu. Tadinya mau begitu. Tapi karena deras jadi lupa semuanya. Saudara tahu, pohon alpukat saya itu sudah berbuah. Udah 6 bulan yang lalu berbuah. Dan sampai hari ini masih berbuah. Berbuah pun udah 2 kali panen. Saudara tahu, waktu sekarang panen, itu udah muncul bunga lagi. Waktu pertama kali berbunga, itu gagal. Oh, saya tahu. Kenapa? Pasti lebah-lebahnya nggak kenal ada bunga di sini, nggak tahu ada bunga di sini. Saudara, pohon alpukat ini sudah 8 tahun saya rawat. 8 tahun. Dan ingat, pohon itu harus ditanam, baru dia bisa berbuah. Ketika dia berbuah, saudara tahu, satu komplek perumahan di Modern Land, saya tinggal di Modern Land, satu komplek perumahan semodern landnya, itu tidak ada pohon alpukat yang berbuah. Cuma pohon alpukat saya. Nggak sombong, cuma kasih tahu aja. Itu lihat pohon alpukatnya ya, itu semua orang oma yang lari datang semua lihat. Ini dia alpukatnya. Ini dia. Saya foto. Gede banget. Bukan segede gini ya, bukan. Kecil, bukan segede gini, bukan. Itu ketika mereka lari pagi, itu dia liatin buahnya. Pengen dikasih. Tapi saudara, ketika engkau berbuah, sama seperti orang-orang yang lari di kompleks saya, dia akan lihat gimana caranya. Bagi dong. Gimana caranya? Waktu dikasih. Dan lihat, enak buahnya. Saudara, waktu saudara dilihat, mau dong saya tahu resepnya. Hidup bahagia keluarga kamu. Mau dong resepnya gimana kamu berhasil dalam pekerjaan. Mau dong resepnya waktu kamu berhasil dalam mendidik anakmu. Mau dong. Aku mau ikut kamu dah. Kamu gereja di mana? PBWTC Cilegon. Tuhan akan dimuliakan. Katakan amin. Mari kita tutup. Kita berdoa. Kami sadar kami perlu Tuhan. Kami sadar kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap dosa, pelanggaran. Ampuni saya Tuhan, ampuni kami semua. Sehingga kami bisa mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk kami hidup. Kami tahu kami ingin jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak di tempat ini. Ketika mereka mau berusaha yang baru, Tuhan berikan tuntunan Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mau usaha atau ingin memulai usaha, atau saat ini sedang mencari pekerjaan. Adakah di antaramu yang ingin memulai usaha? Kayak tadi masakan atau apapun. Kalau kau orangnya boleh angkat tangan. Yes. Tinggi-tinggi, biar saya tahu. Setiap yang mengangkat tangan Tuhan, apa yang di tangan mereka, Engkau akan jadikan seperti 5 roti dan 2 ikan. Engkau akan jadikan mereka berkat bagi banyak orang, berkat bagi bangsa-bangsa. Saat ini apapun yang digumulkan mereka, air mata apapun yang tercurah di altar, Tuhan aku berdoa, setiap tangan, setiap langkah, apapun yang mereka ambil untuk usaha mereka berhasil, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat mereka berani melangkah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus.